Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan beberapa nasihat, yaitu nasihat tentang amal batin, amal yang tersembunyi, yaitu tentang niat. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis nomor 1 dalam kitab Arba'in An-Nawawi an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilaih rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini merupakan hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis ini juga hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Mengapa saya menyampaikan hadis ini sebagai pertama kali dalam kaitannya nasihat-nasihat dalam di sekolah SDT Insan Mandiri? Karena saya mengikuti para ulama, diantaranya Al-Imam Nawawi menyantumkan hadis ini dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama. Demikian juga dalam kitab yang lain, Riyadhus Shalihin, juga terdapat hadis tentang niat pada awalnya. Demikian juga dalam kitab yang lain, Al-Azkar, juga diawali dengan hadis tentang niat. Demikian juga Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, maka yang pertama adalah kita baca tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, hadis ini merupakan separuh daripada Islam. Karena Islam terdapat perkara yang zahir dan yang batin. Dan niat ini termasuk perkara yang batin, yaitu amalan hati. Tapi ada juga yang mengatakan hadis tentang niat ini merupakan sepertiga daripada Islam. Karena dalam Islam terbagi menjadi 3 amalan. Yang pertama amalan badan, kemudian amalan lisan, dan amalan hati. Dan niat adalah amalan hati. Mahalun niat fi qalbi. Jadi niat termasuk sepertiga dari agama, karena termasuk amalan hati. Kemudian dari hadis itu disebutkan, dari hadis tentang niat, bahwa hadis ini berasal dari Abu Hafsin, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia merupakan mertua Rasulullah SAW berdasarkan kalimat tadi Abu Hafs, yaitu berarti dia bapaknya dari Hafsah, sedangkan Hafsah adalah istri daripada Rasulullah SAW. Ini merupakan keutamaan. Selain sahabat besar, sahabat yang dekat pada Nabi SAW, Umar bin Khattab juga termasuk mertua daripada Rasulullah SAW. Dan beliau, Umar bin Khattab, termasuk khalifah yang kedua pada masa pemerintahan setelah Abu Bakar, yaitu pada tahun 634 Hijriah sampai 644 Hijriah, sekitar 10 tahun menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin. Kemudian juga pada masa beliau ini juga perluasan wilayah jazirah Islam cukup signifikan, yaitu bahkan ketika pemerintahan Umar, kaum muslimin dapat mengalahkan bangsa Persia dan juga bangsa Romawi, terutama di Romawi Timur. Yaitu bahwasanya di zamannya waktu itu adalah termasuk
kekuatan besar pasukan Romawi dan Persia, tapi bisa dikalahkan oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Dan juga Umar bin Khattab memiliki keutamaan lain, yaitu beliau yang membuat penanggalan kalender Hijriyah. Itu termasuk keutamaan beliau adalah yaitu pembuatan atau penanggalan Hijriyah dimulai dari saat Rasulullah hijrah awal tahun daripada tahun Hijrah atau tahun Islam. Selanjutnya dari matan atau redaksi hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau perbuatan-perbuatan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berdasarkan hadis ini, maka niat termasuk syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana dikatakan para ulama bahwasanya ibadah dapat diterima memiliki dua syarat. Yang pertama niat karena Allah SWT, yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu ittiba mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi niat merupakan syarat diterimanya amal. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal tergantung daripada niatnya. Kemudian niat juga merupakan pembeda, mumayyiz antara ibadah dengan adat, antara ibadah dengan tradisi, antara ibadah dengan kebiasaan. Sebagai contoh, ada orang yang mandi, maka mandi ini merupakan kebiasaan, tapi ada juga sama-sama mandi, ini mandinya mandi wajib, seperti mandi junub. Orang ada yang tidak makan dari pagi hingga malam atau maghrib karena diet atau sebab lain, tapi ada juga dengan niat puasa orang itu juga tidak makan dari pagi sampai dengan waktu maghrib. Jadi niat membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan atau tradisi. Demikian juga apabila ada orang yang mencuci muka sampai kepala, tangan, kaki dan seterusnya sebagaimana orang wudu, tapi dia tidak niat untuk berwudu, maka dia tidak termasuk ibadah wudu walaupun sama-sama membasahi muka, tangan dan kaki. Jadi bahwasanya ibadah dengan adat bisa dibedakan dengan sebab niat atau amalan hati. Perbuatannya sama tapi dalam hati, perbuatan hati berbeda, itu niatnya. Demikian juga niat merupakan pembeda, mumayyiz antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Sebagaimana sholat 2 rakaat pada waktu subuh, antara sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh sama-sama 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Demikian juga sholat-sholat yang lain antara sunnah dan wajib, antara wajib dengan yang wajib, antara sholat zuhur dengan sholat asar ada 4 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Demikian juga antara puasa sunnah dengan puasa wajib, sama-sama tidak makan dan minum dari pagi, dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari, tapi yang membedakan adalah niatnya, niat puasa sunnah dan atau puasa wajib atau puasa qada. Jadi niat membedakan ibadah dengan adat dan juga niat membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian dari hadis ini juga kita dapat ambil faedah bahwasanya segala sesuatu tergantung daripada niatnya, dan kata para ulama, perkara atau amal yang kecil bisa jadi memiliki pahala yang besar dengan sebab niat, dan sebaliknya perkara yang besar menjadi sia-sia dengan sebab niat juga. Sebagaimana orang riya, yaitu melakukan sesuatu karena yang lain atau sebab yang memiliki alasan yang lain. Al-qasd memiliki niat atau keinginan yang lain. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang panjang bahwasanya ada orang yang berjihad fi sabilillah, nampaknya, tapi ketika di pengadilan Allah maka dia tidak masuk surga tapi masuk neraka dengan sebab dia berjihad karena ingin dianggap gagah, dia berjihad karena ingin dianggap pahlawan dan seterusnya. Ini menyebabkan dengan sebab niatnya dia akan celaka. Demikian juga orang yang banyak berinfak tetapi dia niatnya bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji orang, ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya niat adalah sangat penting dan termasuk amalan hati. Dengan niat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya apabila niat yang salah maka kita akan celaka, bahkan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari faedah hadis ini, innamal a'malu binniyat, dapat kita ambil manfaat buat sekolah kita, baik guru-guru dan anak-anak, bahwasanya hendaklah kita memperbaiki niat-niat kita, baik itu niat dalam belajar, niat dalam mengajar, dan amal-amal yang lain, agar kita senantiasa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan juga dengan sebab niat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan balasan berupa kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.